Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, Tiara Feni, Saskia Anissa, Azizah, Desti Ramawati, Anissa Salma, Gina Renovix, Wahyuni, Evelyn Tamadi, serta Oscar Safran. Kami akan membahas tentang eliminasi obat. Baik, dapat kita ketahui bahwasanya dalam eliminasi obat, ginjal sangat bertanggung jawab pada eliminasi sebagian besar obat tersebut. Tetapi, obat terdapat dalam filtrat glomerulus, tapi bila larut lemak, obat ini dapat direabsorpsi dalam tubulus ginjal melalui difusi pasif. Metabolisme obat sering menghasilkan senyawa yang kurang larut lemak sehingga membantu ekresi ginjal. Serta dengan adanya bantuan ionisasi asam lemah dan basa lemah tergantung pada pH cairan tubulusnya, sehingga dapat memanipulasi pH urin yang dapat meningkatkan ekresi pada ginjal. Serta asam lemah dan basa lemah dapat disekresikan secara aktif dalam tubulus proksimal. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya eliminasi obat melalui ginjal terlibat 3 proses. Yang proses pertama adalah filtrasi glomeruli, di mana obat-obat memasuki ginjal melalui arteri renalis yang membentuk suatu anyaman pada kapiler glomeruli, di mana obatnya bebas, tidak terikat albumin, dan mengalir melalui celah kapiler ke dalam ruang Bowman sampai sebagian filtrat glomeruli. Kecepatan filtrat glomerulinya yaitu R 125 ml per menit secara normal, sekitar 20% dari aliran plasma ginjal, atau pH-nya 600 ml per menit. Yang kedua yaitu adalah sekresi tubuli proksimal, di mana obat ini tidak ditransfer ke dalam filtrat glomeruli, meningkatkan glomeruli melalui arterioekkerens yang membagi diri membentuk sebuah anyaman kapiler yang mengelilingi lumen nefron di tubuli proksimal. Yang ketiga yaitu adalah reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus, di mana suatu obat yang bergerak ke arah tubuli distal, konsentrasinya meningkat dan melampaui konsentrasi di luar parivaskular tersebut, di mana pada reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus, dia dapat memanipulasikan pH urin untuk meningkatkan bentuk ionisasi obat dalam lumen bias yang digunakan untuk mengurangi jumlah obat, yang berfungsi kembali ke sirkulasi sistematik dan karenanya meningkatkan bersihan obat yang tidak diinginkan. Baik, kita mulai ke aspek kuantitatif eliminasi obat melalui ginjal. Yang pertama yaitu adalah rasio ekstraksi, di mana rasio ini penurunan konsentrasi obat dalam plasma dari darah arteri ke darah vena ginjal. Obat-obat yang masuk itu konsentrasinya C, keluar dari ginjal dengan konsentrasi C2. Rasio ekstraksi sama dengan C2 per C1, di mana kecepatan ekresi sama dengan bersihan atau konsentrasi plasma, di mana kecepatan ekresi dengan satuan miligram per menit, bersihannya
mililiter per menit, dan konsentrasi plasmanya miligram per mililiter. Yang kedua, kecepatan ekstraksi sama dengan rasio ekstraksi, yaitu kecepatan ekskresi sama dengan bersihan dikali dengan konsentrasi plasma, di mana memiliki satuan kecepatan ekstraksi yaitu miligram per menit, bersihannya mililiter per menit, konsentrasi plasma miligram per menit. Yang C, bersihan tubuh total, sehingga memperpanjang waktu paruhnya. Bersihan total dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti Cl total sama dengan Cl hepatik ditambah Cl ginjal ditambah Cl paru ditambah Cl ion. Di mana persamaan tersebut adalah tidak mungkin dalam mengukur dan menjumlahkan bersihan-bersihan ini. Tetapi bersihan total dapat dihasilkan dari persamaan steady state. Baik, kita masukkan yang D. Volume distribusi dan waktu paruh obat, di mana waktu paruh suatu obat berbanding terbalik dengan bersihan dan secara langsung proporsional terhadap volume distribusi, di mana dengan persamaan yang digunakan T setengah sama dengan 0,693 V per Cl total, di mana pada persamaan ini menunjukkan bahwa volume distribusi meningkat, waktu paruh suatu obat menjadi lebih panjang. Makin besar volume distribusi, makin banyak obat berada di luar kompartemen plasma dan tidak dapat diekskresikan oleh ginjal atau dimetabolisme oleh hati. Kita masuk yang E. Keadaan klinis yang meningkatkan waktu paruh obat. Dalam hal ini, penyesuaian suatu dosis diperlukan dan sangat penting untuk mendapatkan pendugaan pada penderita yang mana kemungkinan waktu paruh obat akan memanjang. Waktu paruh suatu obat ditingkatkan oleh 4 komponen. Yang pertama, berkurangnya aliran plasma ginjal, misalnya pada shock kardiogenetik, gagal jantung atau pendarahan, penambahan obat kedua yang menggantikan obat plasma dan albumin sehingga meningkatkan volume distribusi obat tersebut, berkurangnya rasio ekstraksi misalnya pada penyakit ginjal, berkurangnya metabolisme misalnya bila obat lain menghambat biotransformasi atau gagal hati pada storis hati. Pada keadaan klinis tersebut, seseorang penderita akan pada keadaan klinis yang meningkatkan waktu paruh obat, seorang penderita mempunyai suatu kelainan, di mana ia dapat merubah waktu paruh suatu obat itu sendiri. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 tentang eliminasi obat mengucapkan terima kasih, dan kami akan